Jadi nomor siji, Allah saja tidak malu, maka manusia juga mencoba melakukan komunikasi yang seindah-indahnya. Allah juga mengatakan gini, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kalimat pertama aja, anak kalian pertama, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi kalau menyampaikan sesuatu itu harus wicaksono, Mas. Jadi orang ora bil haqqi bil khairi bis sulhi atau segala macam, tapi bil hikmah. Jadi wis kudu diracik, diramu menjadi sesuatu yang mengenakkan orang yang mendengarkan, ya, yang mengenakkan konsumennya sehingga dia rela juga untuk menerima ajaran-ajaran. Nek wong Jawa ki ngene, aku takon, penting di sandang popangan. Nek urutane dalam filosofi Jawa apa toh? Sandang, pangan, papan. Entuk diwali orang. Boleh, bener, bener. Ini nek pangan iki pokoknya kowe iso mangan, iso ora lara. Nek sandang kowe iso ora muda. Nek papan kowe iso ora kudanan. Ngono ya kira-kira. Wis saiki ngene piye? Kowe tak kaya omah ning muda rasa mangan, ya tak piye? Ya tak karepmu iki. Ya, apa ngene? Wis ngene. Wis sing penting aku mangan muda ora apa-apa ngono. Ayo Mas, sing paling penting di sandang. Gelem ora kowe sing ngene. Wis timbangane aku iki parek ning wirang mergo gondal gandul. Terus aku mending ora mangan anggere iso tuku kathok, kan gitu. Nah, itu nek sandang tuh urusan martabat, jelas nggak? Harga dirimu, ajining uripmu ki sandangmu ki. Makanya Al-Qur'an mengatakan istrimu adalah sandanganmu. Gitu ya. Dan kamu adalah sandangan istrinya. Kita punya harga diri karena kita berpakaian. Nek ora percaya si majorene muda siji. Meski langsung ora dirgani sapa-sapa. Jadi iso diwalik ora Mas? Sandang, pangan, papan, cedera. Gitu ya. Nah, sekarang Habib Anis tadi mengatakan ono wong sing mengorbankan harga dirinya, martabatnya sing penting iso mangan ngono to. Ono wong tua-tua memberi nasihat, luwe apik mati kaliren le timbangane kue mangan barang colongan. Bener lah. Nah, Mas Sigit. Ning wayang iki lak ana wong sing gumantung tangane gandolan Kurawa, gandolan Rahwana, kene iki ya. Ya, saiki misalnya bedane Sumantri karo sijine sapa? Sukrasana. Napa bedane, Mas? Dalam hal golek pangan mempertahankan hidup niku. Dia ingin mendapatkan jabatan menjadi patih. Bedane kakange karo adine, bedane Sumantri kali Sukrasana. Sumantri itu menghalalkan segala cara, minta bantuan Sukrasana, minta bantuan yang lainnya supaya bisa mboyong Taman Sriwedari menika. Dados adike ikhlas lahir batin bantu kakake sing jenenge Sumantri supaya cita-citane kakange niku wau tercapai. Tapi ketika sudah cita-cita tercapai, dia rela membunuh adiknya. Iko. Oke, aku saiki takon. Sing ning Indonesia iki sing oke iki Sumantri apa Sukrasana? Sumantri. Nek kowe dadi intelektual lulus ke kampus njur kowe mlebu partai ke dalam rangka Sumantri apa dalam rangka Sukrasana? Mulane ana lakon apa Mas Sigit Sumantri ngenger nggih? Nggih, Sumantri ngenger. Sumantri ngenger. Sumantri mencari jabatan. Jadi mental kita ini mental Sumantri. Nah, saiki nek kowe arep dandani Indonesia, nek kowe dhewe iki mentalmu Sumantri, rasa bercita-cita dandani Indonesia. Wong kowe dhewe iki mung pengemis. Kowe dhewe iki mung wong uri, ya toh? Pokoknya asal supaya dapat jabatan apa wae tak lakoni. Nek perlu
konglomerat tak tekake nang pesantrenku, terserah agamane apa, angger ngekeki duit tak kei serban peci tak kon pengajian. Ya ra? Jadi peristiwa Sumantri sangat banyak. Nah, nek Sukosrono pangane piye, Mas? Sukosrono menika Sukosrono seneng membantu, ikhlas lahir batin. Sukosrono sebagai jalan untuk membantu orang lain, khususnya membantu kakaknya Sumantri supaya mendapatkan jabatan, tidak mengharap imbalan. Ning bar kuwi dipateni karo Kang Mas dhewe. Nggih. Nah, kuwi kira-kira rakyat Indonesia iki kaya Sukosrono apa ora ya? Saiki kowe anak-anak muda yang baru ini mau jadi Sukosrono apa mau jadi Sumantri? Sukosrono. Ya dipateni bar kuwi kowe. Dilalekke bar kono dadi bupati kowe wis dibuang. Ayo piye? Ora loro-lorone. Oke, nanti dulu keputusannya, tapi ini keputusan sementara, tidak kedua-duanya. Dadi Sumantri ya ora lah, dadi Sumantri. Ning dadi Sukosrono ya moh gitu ya. Oke. Saiki nek Adipati Karno kok iso dadi penggede banget ning Astina niku sebabnya apa, Mas? Adipati Karno saged dados senopati kepercayaan Raja Astina Duryudana niku nggih awit labete si Karno ketika membantu lahir batin terhadap Duryudana, karena Duryudana tahu Karno niku dulure Pandhawa, jadi dimanfaatkan Duryudana kayak tak du karo dulure dhewe. Tapi ketika Karno diopeni sejak dini dari awal, milo Karno sangat-sangat patuh terhadap Duryudana walaupun kelak melawan Harjuna, saudaranya sendiri. Ada yang mengatakan Adipati Karno itu lambang nasionalis, lambang nasionalisme. Makanya Bung Karno itu dianggap Adipati Karno. Menukui apa orang nasionalisme, Mas? Sopo wae sing ngekeki mangan kue kok belani ngono to? Nggih. Ah, kuwi Adipati Karno. Kue ngono ora? Monggo Len jawab. Jawabanmu akan menunjukkan kita punya masa depan yang bagaimana. Saya tidak memaksa siapa-siapa. Aku mengjajaki bocah-bocah konco-konco anak-anakku saiki iki sok-sok iso dadi pembangkit Indonesia yang baru apa tidak. Kan gitu. Jadi kowe gelem ora dadi pokoke sapa wae sing ngekeki duit, aku biyen aktivis ning angger saiki aku Cina ora apa-apa wis. Ora padha karo aku, ora apa-apa agamane, ora apa-apa ideologine, ora padha, sing penting aku dadi ajudane kok. Aku kan jenenge Adipati Karno. Kira-kira do ngono ora saiki di Indonesia. Kowe pengen duwe masjid ning kampungmu. Njur ana iblis teko ngekeki duit kok trimo ora? Kok trimo ora? Biasane masyarakat nerima ora? Sing penting duwe masjid, sing bangun setan ora apa-apa. Ngono to? Anak kowe mikir esuk kaya ngono rasa duwe cita-cita. Wis mesti hancure kita semua. Mergo ora wani wedi ora urip. Mulane sing penting dikai panganan setan ora apa-apa wis. Sing penting aku mangan, ngono to? Tapi ning kowe ora. Anda tidak. Dia tidak, ya. Kowe Kowe percaya kalau Gusti Allah? Percaya kalau bahwa Allah tanggung jawab pada hidupmu? Allah punya konsep untuk menghidupimu. Apakah kamu boleh tergantung kepada selain Allah? Misalnya Gusti Allah ngongkon kowe ngene setan nawari gaji lebih banyak, kowe milih Gusti Allah apa setan? Tenan loh, soalnya saya mengalami aktivis kaum muda dari angkatan 66 sampai 74 sampai 78 sampai 98, kuwi ora ana sing kaya kowe iki. Kowe tok ngene-ngene kok pokoke dikai duit oke wis meneng. Dan itu hampir 100%. Hampir 100%. Mulane kowe bismillah ya tak dongake kowe bener-bener dijabahi iso dadi kaya sing kok karep kowe iki.
dengan catatan kue kudu pinter nyambut gawe. Kue kudu dadi ahli. Misalnya kue dodol kopi, kue kudu ngerti kopi tenan. Kue kudu ngerti pasar kopi, kue kudu ngerti tanaman kopi. Setiap anak muda di Pati sini, jadilah pakar dari urusanmu masing-masing. Jadilah ahli dari urusanmu masing-masing. Nek kue tani, kue menguasai bener tanaman, tanah, dan semua urusan yang menyangkut pertanian. Jangan setengah-setengah. Cintailah pekerjaanmu itu. Bahagialah dengan pekerjaanmu. Ora apa-apa. Misalnya gue tukang sapu ya ora apa-apa. Tukang sapu apik to? Apik banget. Apik banget. Ngersiki barang kotor jadi apik banget. Gitu loh. Jadi ora apa-apa, aku ora masalah. Aku orang ngongkon saya tidak menunggu siapa-siapa menjadi siapapun. Cuman mengharap dan mendorong Anda untuk sungguh-sungguh terhadap pekerjaanmu dan menemukan akhiratnya, ngerti lah. Tadi malam kita sudah Mas lu ingin nih. Wah, kira tuh menggok situ tapi ngunggu wis. Sing soal akhirat nggo sik ya. Jadi saya tak terus kesik, Mas. Saiki oke, nek Kumbakarna pripun, Mas? Kumbakarna Epik Ramayana. Kumbakarna menika adipun Dasamuka Rahwana ketika perang antara Rahwana dan Rama Wijaya. Kumbakarna tetap maju perang walaupun secara terpaksa. Ternyata kalau Kumbakarna perang, kalau menang melawan Rama Wijaya, sing untung nggih Dasamuka negara Ngalengka, karena apapun yang terjadi niatnya walaupun belani dengan dalil belani bumi tanah air, tapi nggih tetep belani watak angkara murka, belani rajane. Nah ini juga suatu contoh yang dilema ya kan. Ya, jadi Anda akan berada dalam kehidupan yang penuh dilema. Aku nek ngawangi iki berarti ono eleke ngene. Ning ya ono apike sithik. Nek aku ngewangi sing iki ketoke ya apik ning ya ono eleke. Kan gitu saiki ngono kuwi ta. Pro kontra gitu yang kita alami sekarang. Gitu ya. Jadi seperti Kumbakarna tadi itu yang disebut right or wrong is masuk orang ngerti doang. Right or wrong is my country. Salah bener pokoknya negaraku. Makanya dulu saya pernah menulis jangan menyembur pakaian dalam di luar rumah, ngerti ora? Jangan menyembur ojo ngepe katok karo kutang ning jaba omah. Ngerti ora? Ngerti ora? Saelek-eleke negaramu aja dielek-elek ning jaba, itu maksudnya. Tetapi tidak berarti kita membela keburukan atau kejahatan, keangkaran murkaan. Kita tetap harus perjuangkan keangkaran murkaan ini supaya tetap kita nahi mungkari bareng-bareng. Neng dilemanya oke banget, mulane Anda butuh sinau bareng. Mulane acaraku selalu sinau bareng. Indonesia nek arep sembuh dari penyakitnya ya sinau bareng. Sinau bareng minggu itu, gelem sinau bareng. Ya gubernure, ya bupatine, presidennya, menterine gelem sinau bareng. Neng ana apa sing gelem sinau? Ana apa sing gelem sinau? Paling nyinaoni sing luwih mbadani piye ya? Sinau korupsi ning ora konangan piye ya? Disebut jenenge bar kuwi ilang jenenge piye ya carane? Dadi ora melu EKTP di pengadilannya. Kan ngono. Sing disinaoni iki pelampiasan nafsu pinter, nek nggon pelampiasan nafsu pinter, nggon numpuk duit pinter, nggon curang pinter, nggon udit pinter, nggon ngutil-ngutil, nyopet-nyopet pinter. Tapi tidak mau sinau bareng untuk bersama-sama membangun Indonesia. Ya, oke. Sekarang kita cari wacana lagi, Mas. Gini. Di mana toh kita meletakkan diri? Sebelumnya kita harus tahu bedane Togog karo Semar karo Bathara Guru iki fungsine piye bedane, Mas? Tiga tokoh Bathara Guru, Togog, Semar. Tiga bersaudara. Dalam dunia perdalangan, dunia pewayangan, Bathara Guru ngeratoni para dewa dan kayangan. Ini Togog menika sebagai abdi, sebagai pamonging para watak angkara jahat, sing jajat niku sing ngomong Togog. Ini Semar niku yang bertugas ngomong para satriya sing watak utama. Tiga poin, tiga tugas yang berbeda-beda.
antara Bathara Guru yang di Kahyangan, Semar ingkang momong para Pandhawa, Togog momong sing watak angkara murka. Tapi asline sing paling rekoso menika Togog nggih. Tugasnya momong watak sing angkara murka nggih. Jadi gini loh, kenapa perlu wayang Mas? Karena Anda perlu amsal. Ngerti loh, perumpamaan. Mulane Gusti Allah iki ben kowe iki pinter apik nyebut nyamuk kowe gelem. Nah, kita ini sudah punya wayang untuk mempelajari urip piye gitu loh. Nah, Mas Sigit ini termasuk guru rakyat yang ngandani ini loh. Menungso iki ngene ana Togog, ana Bathara Guru, ana Semar, kuwi 3 bersaudara. Bathara Guru ujiannya dikongkon ngelek muntal dunya. Piye Mas? Diceritake Mas. Nggih. Bathara Guru Togog kalian Semar menika cara basa patine pengen jaduk-jadukan paling sekti dhewe sapa enten sayembara sing kuat nguntal gunung ya kuwi sing paling ampuh. Tapi ketika Togog nguntal lagi pucuke separo mandek teng wetenge cangkeme suwek niku paune bagus wong telu niku jenenge Tejo Mantri. Togog Tejo Mantri, Bathara Guru Semar Ismaya, Bathara Guru Tejo Maya. Terus ketika Semar pun gagal. Ini Semar sang Ismaya, Bathara Ismaya ini ganteng. Dia juga berusaha nguntal, tapi ora suwek, tapi mandek ning wetenge. Nanti beli gendong ngoten niku. Beli gendong. Wondene sing Bathara Guru menika alis karena sudah tahu ada 2 kejadian loh iki dulur-dulurku nguntal gunungnya kualat kabeh. Jadi ketika watak angkara murka niku wau sing diunduh kalian Togog kalian Semar, Bathara Guru aman mboten melu nguntal gunung niku wau. Jadi teman-teman sekalian, salah banyak yang bisa kita pelajari dari wayang, termasuk dari 3 karakter tadi. Betapa hidup itu relatif. Nanti kalau kita sudah sampai kok ke demokrasi, itu lambangnya Semar. Tapi Semar juga punya kelemahan bab dudeng-dudeng niku wau, ya. Jadi Panembahan Ismaya itu sekarang kalau kita belok ke demokrasi, Panembahan Ismaya itu adalah dewa yang Bathara Guru pun takut. Semua dewa-dewa yang lain itu berada di dalam ayoman atau apa namanya? Kawibawane Panembahan Ismaya, yaitu Semar. Tapi Semar sehari-hari hidup sebagai lurah di desa Karang Kadempel. Jadi rakyat itu adalah yang paling punya hak atas negara, atas tanah air. Tapi dia hidup seperti Semar di Karang Kadempel, jenenge Ki Lurah Semar Badronoyo. Jadi demokrasi adalah rakyat itu sebenarnya tertinggi tapi juga terbawah, gitu ya. Nah, demokrasi Barat hanya mengenal garis lurus, ndukur karo ngisor. Nek Jawa dhuwur karo ngisor ki titike padha semare kok. Berarti kalau titik atas sama titik bawah digathukke dadine piye? Dadine piye? Lingkaran. Jadi demokrasi adalah lingkaran, hidup adalah lingkaran. Makanya revolusi teknologi yang terbesar dalam sejarah umat manusia adalah revolusi roda. Sakplok ana ruda iki wah sembarang iki wis. Nganti handphone mungkin jerone ana rudane. Semua bersifat lingkaran tak piturute. Nah, ini jadi ada dilema, manusia itu selalu dalam dilema. Iki apa meneh saiki iki Mas? Saiki iki ana ora Pandhawa tenan, Kurawa tenan? Mas Sigit. Saiki rada analisis. Nek jaman sakniki kathah sing sok separuh Kurawa, separuh Pandhawa, separuh Pandhawa, separuh Kurawa. Loro. Terus nek ngene ana ora? Kurawa macak Pandhawa ana ora? Wonten. Contone Dursasana menika sing diembo niku Werkudara nganti jarite poleng. Kostume seolah-olah kaya Werkudara. Ini bisa nggak langsung menerjemahkan pikiranmu terhadap keadaan Indonesia? Sakit nggih? Kabeh wong saiki lak macak Pandhawa. Calon gubernur dan wagub.
sejahtera bersama rakyat, ngono merakyat, pinter, ngono gitu. Dadi pokoke macak Pandhawa kabeh. Macak alim, macak gagah, macak apik, macak apa meneh Mas? Macak wicaksana dan seterusnya. Jadi sekarang ini kita ini dipimpin oleh supremasi Kurawa-Kurawa yang mengaku Pandhawa kepada kita, dan rakyat seneng diapusi kayak rumangsane Pandhawa tenan, padahal kayak Duryudana, Dursasana, Durmagati, Citraksi, Citraksa, Sengkuni karo Durna, kan gitu. Ning Durna ning nganggo serban saiki. Durna ning nganggo ya. Nah ini kewaspadaan ini, kalau anak-anak muda sih tertelan oleh keadaan ini, kamu tidak akan bisa membangkitkan Indonesia. Bahkan kamu juga akan menderita dengan dirimu sendiri. Mulai hari ini bangkit. Gue kudu waspada. Ya, tak terusin pertanyaannya Mas. Togog itu kan menemani Kurawa. Pokoknya menemani para angkara murka. Tapi yang dilakukan Togog itu mendorong apa menggak? Menggak Togog. Menggak. Jadi penggaweannya angel tenan. Mengawal raja atau satria yang jahat ning bendina ngelekke. Nggih mboten. Dadi abot ditugasi Semar karo Togog janjane. Nah, kumpulan kita ini Togog apa Semar? Kowe saiki digepung Pandhawa apa Kurawa? Pandhawane ana ning jerone pikiranmu kok ora atimu tok. Begitu mripatmu munggah kok Kurawa kabeh jebule kan. Ya ra? Ya ra? Ning kok kostume Pandhawa kae. Ya ta? Kostume apa pakaiannya Pandhawa, penampilannya Pandhawa, padahal Kurawa. Nah, kita harus jadi Togog, selalu mengingatkan ki ora apik lho. Ki ora apik lho, kudu ngene, kan begitu. Kita ini ternyata lebih banyak jadi Togog daripada jadi Semar. Tapi kita harus tetap punya cita-cita untuk nyemar, kan begitu. Itu yang teman sekalian ya. Gue ngerti saya gunane wayang. Gue harus menjelaskan piye Indonesia ini dengan wayang gampang banget loh Mas. Saiki aku takon meneh Bisma. Ini kan sudah di atas politik, di atas semua ini Resi Bisma ini Mas. Bisma ki sing mateni sinten Mas? Sri Kandi. Bisma ngerti ora? Nek sing iso mateni Sri Kandi? Ngertos. Ngertos. Terus sing ngigoh supaya Sri Kandi melu Bratayuda ben Bisma mati sapa? Kresna. Nang Bratayuda Kresna. Nggih, tapi sing njaluk Sri Kandi melu Bratayuda niku sinten? Bisma juga. Bisma dhewe. Bisma dhewe sing njaluk ndiri Sri Kandi kok ora ana. Lah engko sing mateni aku sapa nek ora ana Sri Kandi? Akhirnya dia menganjurkan, memberi rekomendasi supaya Sri Kandi ikut Bratayuda sehingga dia bisa dibunuh. Jadi dia sudah tahu dia akan mati. Kowe bisa memahami wong kaya Resi Bisma ini. Kamu pikir nggak ada hidup itu yang adegannya kayak gitu? Kamu tahu nggak? Siapa yang membunuh Hasan dan Husain? Putune Kanjeng Nabi. Sing mateni sapa? Muawiyah, Yazid. Kuwi apane Abu Sufyan? Apane Abu Sufyan? Putune. Ketika Fathu Mekah, perang terakhir, kan Abu Sufyan ini kan panglima perang yang kalah, yang seharusnya dibunuh mati. Siapa yang melindungi Abu Sufyan supaya tidak dibunuh? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi roh nek Abu Sufyan iki sok-sok duwe putu sing mateni putune dhek. Ning justru dibiarkan hidup. Wani kowe kaya Kanjeng Nabi. Nek kowe nganti ngerti iki bocah iki anak iki wong iki anake sesuk mateni anakku langsung kok pateni to. Nah, Rasulullah memberi contoh seperti itu coba. Dipelajari sejarah supaya kamu tahu dan tidak terlalu frustasi dengan keadaan sejarah sekarang. Rasulullah bahkan sing ngrabekke Kanjeng Nabi loh. Abu Sufyan kuwi. Padahal ngerti nek iki kon duwe anak, duwe putu, mateni putune dhek. Coba. Lah Bisma to kuwi. Bisma agung kuwi Kanjeng Nabi kuwi.
Kamu tahu gambarnya Bisma itu kira-kira piro Mas? Panah sing menembus ribuan panah. Jadi nganti awake ra ketok itu Mas. Saking ukai panah, jub, dan dia tidak mati. Dia matinya ketika dia sudah rela untuk mati. Jadi ketika dipanas gitu banyak dia masih belum mati, masih 4 hari kira-kira dievakuasi. Itu Bisma. Jadi lo dievakuasi lah tiap hari. Nek kowe ngalami nasib kowe Bisma lilo ra kowe. Jadi salah satu yang harus Anda ketahui adalah Anda harus belajar mengenali qadha dan qadarnya Allah terhadap dirimu. Dan kalau Allah sudah menentukan apapun, kamu harus belajar ridho mulai sekarang. Apapun saja nasibmu yang ditentukan oleh Allah, kamu ridho. Itulah nasib saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pernikahan selalu disebutkan, semoga pernikahan kedua mempelai dikaruniai sakinah, mawaddah, dan warohmah. Sedang setiap kehidupan ini lebih luas ialah pernikahan demi pernikahan terhadap dan kepada yang kita jumpai, juga terhadap apa-apa yang menimpa kita setiap harinya. Doa di maiyahan yang jarang pada forum lain ialah doa agar kita selalu ridho kepada setiap keadaan, agar Allah pun ridho pada kita. Jika dicermati, sungguh itu adalah perjuangan besar kita melawan diri sendiri, yang cenderung hanya mau mengikuti harapan, keinginan, dan hawa nafsu sendiri. Sedangkan keadaan yang terjadi pada diri kita tidak semuanya sesuai dengan apa yang diri kita maui. Kemenangan ialah jika kita dapat mengalahkan ego, sehingga seluruh kejadian yang membersamai kita ridho dan Allah ridho. Koordinat lebih persisi ialah jika apa-apa yang kita lakukan dan yang terjadi berada dalam bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merekalah kekasih-kekasih Allah. Semoga kita semuanya menjadi welas asih dalam kehidupan ini dan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar manusia kepada penciptanya, pada proses berikutnya muncul semacam masalah. Kalau memang belajar lukisan kepada pelukisnya, mestinya yang paling otentik adalah belajar manusia kepada penciptanya. Berhubungan sampai hari ini belum pernah ada wacana pembacaan, ilmu pengetahuan, prasangka, perkiraan atau anggapan bahwa yang menciptakan manusia adalah misalnya jin, malaikat, dewa, iblis atau manusia sendiri yang menciptakan dirinya sendiri. Maka saya mohon toleransi untuk menyebut dan melibatkan Tuhan. Ini yang saya sebut semacam masalah, terutama bagi rekan-rekan yang kurang berkenan terhadap Tuhan. Sebab secara pribadi, saya tidak menutup pintu bagi siapapun yang membenci Tuhan, tidak mengakui Tuhan, tidak menemukan Tuhan, salah paham terhadap hadir tidaknya Tuhan dalam hidupnya, gagal paham terhadap informasi tentang Tuhan yang sampai kepadanya, atau berbagai kemungkinan ya atau tidaknya Tuhan dalam pandangan dan sikap hidup manusia. Sekurang-kurangnya saya selalu menghindar dari peluang untuk diejek oleh Tuhan,
Apakah engkau akan bersedih hati kemudian membunuh dirimu sendiri hanya karena mereka berpaling dariku dan tidak beriman kepadaku? Tuhan ini sendiri sesungguhnya bukan benar-benar Tuhan, karena Ia adalah Maha Unikum yang tidak bisa dicapai oleh ilmu, sampai pun dengan puncak akalnya, tapi Ia bisa disentuh oleh kelembutan cinta di pusat rohani manusia. Dan yang ditradisikan, dilatihkan, dan diasah oleh sastra adalah kelembutan cinta. Di kandungan terdalam rohani manusia, Tuhan yang dikenal oleh wacana-wacana peradaban bukanlah Tuhan yang sejatinya Tuhan, melainkan sejauh yang disepakati oleh keterbatasan pandangan manusia untuk disebut Tuhan. Bahkan ada sebutan bermacam-macam: Yahweh, Yehovah, Manitou, Sang Hyang, Sang Yuang, ada yang menambahi embel-embel Widi, Wenang, atau Tunggal. Atau Tuhan yang Allah sendiri menginformasikan XY dirinya untuk memudahkan manusia mengenali dan merasakan kehadirannya. Allah itu sendiri secara objektif berposisi tan kinaya ngapa atau laisa kamislihi syai'un, tidak seperti apapun juga. Secara ilmu, sekelompok pemeluk agama Islam melarang dirinya menyebut semua nama atau kata-kata itu, karena menurut mereka yang benar adalah Allah. Alasannya, karena Allah sendiri memperkenalkan dirinya sebagai atau dengan nama Allah, meskipun sebelum informasi resmi disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW, kata Allah sudah dipakai banyak orang di zaman sebelumnya, bahkan oleh bapaknya sang Nabi itu sendiri, yakni Abdullah, abdunya Allah, juga sesudahnya. Tokoh munafik yang mengkhianati Nabi juga bernama Abdullah bin Ubay. Pada hakikinya, manusia tidak memiliki perangkat ilmu atau alat jangkau pengetahuan untuk benar-benar mengetahui bahwa ia adalah dan bernama Allah. Sekurang-kurangnya karena dua hal. Pertama, Allah memperkenankan makhluknya menyebut dan memanggilnya Allah demi mempermudah sistem pengetahuan manusia di tengah keterbatasannya yang tidak memungkinkannya sungguh-sungguh mengenal Allah. Yang kedua, Allah tidak berada posisi untuk memerlukan nama. Allah tidak berkomunitas, tidak bermasyarakat, tidak bertetangga, tidak ada rekanan, handai tolan atau sahabat yang memerlukan namanya agar mudah dan jelas dengan sebutan apa mereka menyapanya. Ia Maha Tunggal, sendiri, tidak ada padanannya. Allah hanya menciptakan makhluk dan para makhluk itu perlu berkomunikasi dengannya, sehingga ia berkompromi atau mengalah dengan meresmikan namanya adalah Allah. Mungkin sebagaimana seorang kakek mengalah memanggil Pak Lurah dengan Bawa, karena demikian cucunya memanggil Pak Lurah. Tetapi ia bernama dan dipanggil Allah tidak sebagai fakta objektif, melainkan inisial subjektif pada atau bagi pada makhluknya. Sebab semua makhluk tidak memiliki perangkat apapun untuk mengenalinya secara objektif. Sebagaimana sampai batas tertentu yang juga relatif, para makhluk itu secara objektif mengenali rumput, pepohonan, angin, hamparan tanah, gunung-gunung yang gagah, atau wajahnya sendiri.
pembelajaran dan perjuangan bidang apakah selain sastra dan kesenian yang menggambarkan batin manusia ke wilayah disiplin dan gerakan batin seperti itu? Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dihamparkan tanda-tanda keagungannya, maka bertambahlah iman mereka. Hadapilah dan rumuskan pernyataan Tuhan itu dengan ilmu, lantas rasakan dan salamilah secara sastra. Kemudian bandingkan hasil di antara keduanya. Kebanyakan muslim ketika ditanyai apa yang mereka cari dalam hidup ini, mereka selalu menjawab mencari ridho Allah. Karena mereka ingin mendapat ridho dari Allah. Akan tetapi hal yang sebenarnya bahwa ridho Allah bukan untuk diminta dan dicari, tetapi untuk mereka lakukan. Karena subjek utama ridho Allah adalah diri mereka sendiri yang harus ridho kepada Allah, bahwa kemudahan Allah ridho adalah hal yang otomatis. Karena tidak mungkin kalau mereka ridho dengan takdir Allah, lalu Allah tidak meridhoi. Rumus sederhana di puncak firman-firman Allah, dengan siapa yang dipanggil Allah untuk memasuki hilir kemesraan cinta dengan Allah, siapa yang kompatibel terhadap cinta Allah, karena unsur kompatibelnya adalah rodiyatan mardiyah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28. Dari dalil di atas menyebutkan bahwa semua manusia di muka bumi ini bisa jadi Allah meridhoi dan menerima amalan kita, bisa jadi tidak. Kecuali beberapa orang yang dijamin masuk surga oleh Allah seperti Rasulullah. Selain itu, semua manusia di dunia ini kedudukannya sama di mata Allah. Oleh karena itu, kita tidak usah sibuk mencari ridho Allah, akan tetapi kitalah yang harus terus menerus ridho kepada Allah, karena rumusannya adalah bukan terbaik merodiyatan mardiyah. Jadi kitalah yang harus memastikan setiap saat ridho kepada apapun saja yang Allah tentukan untuk kita. Jika kita ridho dan terus ridho, efeknya pasti diridhoi oleh Allah. Hal yang disebut kita ridho kepada Allah adalah ridho kepada setiap aplikasi Allah dalam hidup kita. Misalnya, jantung kita berdetak menandakan bahwa Allah mempunyai urusan dengan jantung kita, dan kita harus ridho dengan nikmat demikian. Sebagaimana pohon, binatang, dan alam adalah 100% ekspresi dari ridho. Oleh karena itu, temukanlah ridho karena manusia adalah makhluk yang diberi akal untuk mengambil jalan dari kehidupan. Maka setiap hari manusia harus menemukan yang mana saja dari perilaku kita hari ini yang diridhoi Allah, dan mana saja yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang mana perilaku kita yang mencerminkan ridho kepada Allah dan mana yang tidak, itulah ukuran hidup. Seharusnya kita ridho berlangsung di setiap saat dalam hidup kita. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak berdiri di fakta hidupnya, tidak berdiri di kenyataan hidupnya, mereka berdiri di harapannya saja. Maka yang akan terjadi adalah akan selalu merasa kurang apa yang didapat dari hidupnya.
Namun jika kita ikhlas berpijak di tempat dan momentum yang Allah beri, serta dengan meridhoi apa yang telah Allah karuniai, kita sampai saat ini dengan posisi dan keadaan bagaimanapun, maka ridho Allah akan menyertai keikhlasan kita untuk melangsungkan kehidupan kita. Kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah ketika umat muslim di dunia ini telah mengaplikasikan ridho untuk diridhoi, maka akan terciptanya hati yang senantiasa ikhlas kepada setiap ketentuan yang Allah berikan. Serta kita menjadi hamba Allah yang insya Allah dimuliakan Allah karena mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat Allah dengan segala takdirnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.